Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih tetap membahas tentang soal SKB bagi guru SD. Di sini untuk bidang profesionalismenya itu untuk mata pelajaran IPA Biologi. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi untuk kali ini itu nanti saya akan membacakan teman-teman itu soalnya sama optionnya. Nah, nanti setelah saya membacakan soal dan optionnya itu nanti saya istilahnya beberapa detik membiarkan teman-teman untuk berpikir kira-kira jawabannya apa untuk setiap soal. Jadi ini sambil teman-teman latihan, oke? Jadi untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ke soal yang pertama. Oke, jadi soal yang pertama itu, perhatikan gambar persendian berikut. Bagian yang berperan dalam menggerakkan persendian tersebut. Jadi ini ada gambar persendian yaitu nomor 1 dan 2. Jadi untuk nomor 1 dan 2 ini kira-kira fungsinya seperti apa? Oke, optionnya adalah yang A, satu bergerak ke satu arah, yang dua diam. Sedangkan yang B adalah satu diam dan duanya bergerak ke segala arah. Yang C, satu diam, dua bergerak ke satu arah seperti engsel pintu. Yang D adalah satu diam, kemudian yang duanya adalah bergerak dua arah seperti orang naik kuda di atas pelana. Oke, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang C, yaitu satu diam, dua bergerak ke satu arah seperti engsel pintu. Jadi pembahasan singkatnya, jadi nomor 1 ini adalah tulang lengan atas, maka tidak ada gerakan sendi pada bagian tersebut atau dia diam. Kemudian untuk nomor 2 ini adalah siku. Jadi sendi yang terdapat pada siku itu adalah sendi yang bergerak satu arah atau sendi engsel. Oke, kita beralih ke soal nomor 2. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia berikut. Jika Abi menyukai makanan sate ayam, pencernaan secara kimiawi pertama kali sate ayam tersebut terjadi pada organ. Jadi ini ada beberapa organ, jadi 1, 2, 3, dan 4. Ini optionnya, jadi A itu 1, yang B 2, yang C 3, yang D 4. Jadi jawabannya nomor 2. Oke, jawabannya adalah A, yang nomor 1. Jadi ini pembahasan singkatnya. Jadi sate ayam atau daging ayam itu kan memiliki kandungan karbohidrat walaupun jumlahnya sangat sedikit, sehingga saat seseorang memakan daging ayam, pencernaan secara kimia pertama kali terjadi di dalam mulut karena terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan enzim vitalin untuk mengubah karbohidrat menjadi gula, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar penampang daun di bawah ini. Bagian X dan fungsinya adalah A, stomata, tempat terjadinya pertukaran gas. Yang B, jaringan palisade, yang itu tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan yang C adalah berkas pengangkut mengedarkan air dan sari makanan. Kemudian yang D adalah epidermis, yaitu sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Itu soal nomor 3 ini jawabannya. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah A. Jadi di sini pembahasan singkatnya. Jadi untuk yang gambar yang X ini itu adalah stomata. Jadi stomata itu berfungsi sebagai alat pernapasan atau tempat terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Kita beralih ke soal nomor 4. Perhatikan gambar organ pernapasan berikut. Proses yang terjadi pada bagian X adalah yang A, menyaring benda asing oleh silia, sedangkan yang B adalah menghasilkan suara yang nyaring. Yang C, penyerapan uap air oleh lendir. Yang D, mempercepat proses pengikatan oksigen. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah Oke, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya itu A, ya. Jadi pembahasan singkatnya. Jadi untuk X ini itu adalah trakea atau tenggorokan. Jadi pada trakea terdapat lendir dan rambut-rambut halus atau silia yang berfungsi menyaring udara dari benda asing seperti debu atau bakteri. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar irisan membujur ginjal berikut. Fungsi bagian X adalah
Yang A, menampung urin yang akan keluar ke ureter. Yang B, menampung zat yang berukuran besar. Yang C, menampung urin filtrat glomerulus. Yang D, yaitu saluran menuju pelvis dari bagian korteks. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah nomor 5 jawabannya adalah A. Jadi pembahasan singkatnya adalah, jadi yang X ini adalah pelvis renalis. Jadi ini dia berfungsi untuk menampung urin yang akan keluar ke ureter. Kita beralih ke soal nomor 6. Perhatikan gambar alat reproduksi pada pria tersebut. Hubungan yang tepat antara organ dan fungsi organ X adalah, yang A, ini epididymis, yaitu tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Sedangkan yang B adalah testis, yaitu penghasil sperma dan hormon testosteron. Sedangkan yang C adalah vas deferens, yaitu saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Sedangkan yang D yaitu kelenjar prostat, yaitu penghasil cairan basah pelindung sperma. Jadi jawabannya adalah untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang C. Dan di sini pembahasan singkatnya. Jadi untuk X ini itu adalah vas deferens, yaitu berfungsi sebagai saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Kita beralih ke soal nomor 7. Jadi perhatikan gambar jantung berikut. Pernyataan berikut yang sesuai dengan ruang jantung yang ditunjuk dengan huruf X adalah: A. Darah dalam ruang tersebut kaya akan karbon dioksida. Sedangkan yang B, darah berasal dari ruang serambi kanan melalui paru-paru. Kemudian yang C adalah pembuluh darah dari paru-paru langsung menuju ruang tersebut. Yang D adalah mengandung darah yang kaya akan oksigen. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang D, yaitu mengandung darah yang kaya akan oksigen. Jadi pembahasan singkatnya, jadi X ini adalah bilik kiri, di mana darah pada bilik kiri tersebut banyak atau kaya akan oksigen karena darah baru dibersihkan oleh paru-paru. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf R berfungsi sebagai: A. Menyerap air secara osmosis. Yang B adalah menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang C melakukan proses fotosintesis. Yang D adalah melindungi jaringan di bawahnya. Soal nomor 8 jawabannya adalah untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang D. Kemudian ini, jadi tanaman atau tumbuhan yang diiris ini, jadi ini bentuknya seperti ini, di mana nanti ada bagian-bagiannya. Ini ada floem, ada xilem, ada jaringan dasar dan jaringan epidermis. Dan di gambar atau di soal itu otomatis ini R-nya itu adalah jaringan epidermis. Di mana untuk jaringan epidermis itu berfungsi untuk melindungi bagian jaringan yang ada di bawahnya. Hanya untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang D, yaitu melindungi jaringan di bawahnya. Kita beralih ke soal nomor 9. Perhatikan gambar nefron di bawah ini. Pada bagian yang diberi tanda Y terjadi proses A. Reabsorpsi oleh pembuluh darah kapiler hingga dihasilkan filtrat. Yang B adalah sedimentasi oleh kapsul Bowman yang dihasilkan urin sekunder. Kemudian yang C adalah augmentasi oleh tubulus chondrotus proximal menghasilkan urin. Kemudian yang D adalah filtrasi darah sehingga dihasilkan filtrat glomerulus. Jadi untuk nomor 9 ini jawabannya adalah untuk nomor 9 jawabannya adalah yang D. Jadi ini pembahasan singkatnya adalah, jadi untuk yang Y ini adalah glomerulus. Jadi glomerulus itu bagian nefron ginjal yang berbentuk gulungan-gulungan pembuluh kapiler darah. Kemudian pada bagian ini darah yang masuk dari pembuluh arteri ginjal akan mengalami proses filtrasi atau penyaringan darah yang menghasilkan urin primen atau filtrat glomerulus. Jadi teman-teman harus memperhatikan yang ini, itu biasanya di soal PPG juga keluar gambar semacam ini, yaitu nefron.
Tapi nanti mungkin kita tidak tahu bagian-bagian apa yang akan ditanyakan nanti. Tapi saya ingat benar untuk nomor 9 ini, waktu saya mengikuti PPG ini dia keluar ya, tapi saya lupa bagian mana yang ditanyakan. Oke, kita beralih ke soal nomor 10 saja. Jadi untuk nomor 10 ini, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk dengan tanda panah adalah A. Perkembangannya embrio menjadi individu baru. Sedangkan yang B adalah diproduksinya hormon kewanitaan estrogen. Kemudian yang C adalah tempat berlangsungnya proses pembuahan. Kemudian yang D adalah mendorong luruhnya dinding rahim saat menstruasi. Jadi untuk nomor 10 ini jawabannya adalah untuk nomor 10 ini jawabannya adalah yang C. Jadi pembahasannya, jadi untuk yang ditunjukkan atau tanda panah ini, itu yang ditunjuk adalah bagian yang ditunjuk dengan tanda panah adalah bagian tuba fallopi dari organ reproduksi wanita, di mana pada bagian tersebut berlangsung peristiwa fertilisasi atau pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Oke, jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lumayan singkat, tapi semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mungkin ada kesalahan tulis segala macam, mohon dimaafkan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan beri komentar. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.